Perencanaan keuangan berbasis emas di era COVID. Nah, ini dia. Mewujudkan masa depan keluarga bahagia berbasis emas. 1 kilogram emas untuk 1 keluarga Indonesia. Bank Syariah Mandiri dalam perjalanannya menginginkan setiap keping emas ada di setiap kediaman keluarga Indonesia. Karena emas zero terhadap inflasi dan emas sejak zaman dahulu, sejak zaman kenabian, sejak zaman Rasulullah, 1 dinar sampai saat ini setara dengan 1 ekor domba. Bapak dan Ibu, kalau saya bawa dana 3.700.000 ke Jember, pada saat Idul Adha kemarin saya bisa dapat domba nggak Bapak dan Ibu? Nilai 1 dinar saat ini 3.700.000. Artinya selama 1.400 tahun value-nya terjaga. Ini sebelum saya masuk lebih dalam, dudukannya biar clear dulu. Bahkan di dalam ayat suci, di dalam Injil Perjanjian Lama dan juga di Hagai gitu ya, itu di sana juga sampaikan ayat Hagai, sesungguhnya emas dan perak adalah kepunyaanku, seperti itu sampaikan. Kemudian di dalam Quran Kahfi ayat 19, ketika pemuda Kahfi dibangunkan dari tidur panjangnya, bawalah uang perakmu ke pasar. Ya, bawalah uang perakmu ke pasar selama 350 tahun. Perak masih berlaku, dan itu ada ibroh, ada informasi, ada pembelajaran. Perak di bawah emas, dinar dan dirham. Cinta kenal maka tak sayang, simpelnya saya ingin sampaikan apa sih yang menjadi basic. Mulai sekarang, pisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Yang sudah berkeluarga, putra-putri berapa, mau sekolah di mana, oke? Berapa biaya sekolahnya udah dihitung belum? Apa rencana ke depan? Pengen nambah rumah, pengen ganti motor, pengen melakukan perjalanan ibadah, atau lifestyle hiburan mungkin setelah COVID udah saking jenuhnya pengen rencanakan ke liburan ke kota mana. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah masa pensiun. Jangan sampai pensiunnya berakhir tragis, the next X. Saya dan tim pernah dapat pengalaman, Pak Iwan, mohon izin Bapak dan Ibu semua, diundang ke salah satu blue chip company di Kalimantan, Pak, untuk memaparkan tentang konsep financial planner berbasis emas, karena banyak pola hidup konsumtif. Punya rumah dinas, nggak sadar, semua fasilitas terpenuhi, pas mau pensiun baru sadar, belum punya rumah. Pak. Begitu kebeli rumah, lemarinya nggak muat. Karena rumah dinasnya lebih besar daripada rumah yang bisa dibeli. Masalah telah berlalu. Maksud saya, pastikan kebutuhan sebelum memenuhi keinginan. Semua perlu direncanakan. Jangan memakai kamus opo jare kalau bahasa Jawa gitu. Wis gampang, hidup mah dinikmatin Mas Son. Besok mah apa kata besok deh. Wah repot ya. Nanti kita akan detailkan. Salam Mas keluarga Indonesia. Tadi ya mohon izin Pak, memang hobinya seperti ini Pak. Insya Allah sudah 11 tahun Pak di divisi emas, dari mulai di Kalimantan, Pondok Indah Jakarta hingga tergabung di kantor pusat, dan alhamdulillah punya kesempatan untuk berkunjung seluruh Indonesia. Bahwasannya Indonesia itu indah. Yang paling terasa ketika saya terbang dari Mimika menuju ke Papua, Pak. Itu setelah lepas dari Timika ada muara Sungai Araku di sana, Pak. Tambang emas seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Teguh, guru saya. Itu Porong pun kalah itu luasnya. Nah, emasnya sudah pergi, tapi kita bagaimana kita wujudkan bahwa emas itu bisa berada di setiap kediaman keluarga Indonesia. Makanya semangat kami adalah salam emas keluarga Indonesia, hidup sejahtera melalui perencanaan keuangan berbasis emas. Kemarin saya tambahin properti, Pak, waktu di Denpasar. Jadi semuanya sebetulnya nyangkut, semuanya interconnected gitu ya. Oke. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, tadi juga saya sampaikan oleh Pak Teguh, guru saya, Maret 2020 dan aset kami sudah 114 triliun, bahkan sekarang informasi sudah 115 triliun. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Kami besar karena Bapak dan Ibu semua yang sudah setia menjadi mitra, menjadi nasabah kami. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah menjadi nasabah maupun yang akan menjadi nasabah. Bismillah. Kedepannya saya izin mendetailkan, dan insya Allah Pak Iwan, Bapak dan Ibu semua, Bank Syariah Mandiri terdaftar dan diawasi oleh OJK. Ini penting saya sampaikan di awal. Kenapa? Jangan sampai nyangkut ke investasi bodong. Nah ini dia.
saya dan tim termasuk sama Pak Teguh dahulu juga termasuk kita memitigasi investigasi terhadap pola-pola investasi bodong khususnya di emas. Dan sekarang banyak muncul juga nih Pak, gitu. Banyak yang tiba-tiba jadi sales emas kagetan. Mas Ton mau jadi referral nggak? Wah ini repot dikira saya bilang. Tapi don't worry, be happy bahasanya gitu ya. Insya Allah Bank Syariah Mandiri sudah menjalin kerjasama dan Pak Iwan matur suwun sangat sekali lagi Pak. Mudah-mudahan better legacy Pak dari apa yang Bapak sampaikan tadi dan Bapak sudah memperkenalkan kami untuk share. Mudah-mudahan ini menjadi majelis ilmu. Itu saya sampaikan ya. Matur nuwun. Baik. Bismillah. Webinar cara mudah punya emas. Ada keping logam mulia di setiap rumah keluarga Indonesia. Saya selalu kami di Bank Syariah Mandiri selalu menjunjukkan salam emas keluarga Indonesia. 1 kilogram emas untuk 1 keluarga Indonesia mungkin, sangat mungkin udah kejadian kok gitu. Cuma memang awareness-nya mungkin yang literasinya harus selalu terus kami lakukan gitu. Digalakan maksudnya bukan digalakan artinya sering literasi itu dilakukan. Kemarin di Mamuju di area Palu testimoni langsung dari nasabah kami Pak, beliau bercerita bahwa sudah punya 2 kilo karena sudah beberapa tahun menjadi nasabah BSM. Ini kami semakin yakin dan kami semakin semangat. Dan dalam perjalanannya juga banyak nasabah-nasabah yang telepon, Mas Tony, matur suwun, anakku sekarang sudah di Jerman Mas. Alhamdulillah Masnya bermanfaat. Nah ini dia. Oke, Bismillah. Nah ini dia. Kenapa sih Mas? Hal yang di luar patron ya Pak Iwan ya gitu ya. Biasanya kan perencanaan keuangan keluarga berbasis, literasinya, atau muncul emas nih. Kenapa emas? Sebelum saya detailkan nih, kita nanti akan bahas seperti yang terpampang di layar. Cita-cita dan harapan, profil resiko, prediksi harga emas, konsep punya emas gratis. Siapa yang pengen punya emas gratis? Ini dia, punya emas itu gratis, makanya insya Allah berkah. Nanti konsepnya tanyain dari sekarang. Kalau ada keraguan, kita pulpen, kertas, tanya. Jangan sampai saya nanti kayak tukang obat, Pak. Janji tapi nggak dijelasin. Repot ya, Pak. Ya. Terus ada deposito berbagi hasil emas. Nah, Bapak dan Ibu, di kami depositonya bisa berbagi hasil emas. Sudah berapa lama megang deposito, Pak? Sudah dapat berapa gram? Nah, ini kan di kami, bagi hasil depositonya tuh bisa diarahkan untuk menjadi kepingan emas. Bahkan payroll-nya pun bisa. Payroll di BSM, ya. Kemudian tinggal diarahkan mau berapa gram setiap bulannya dipotong. Itu kami menyebutnya dengan payroll berbasis emas. Kadang kalau pertanyaan menggelitiknya saya suka bilang dalam sebuah diskusi ataupun kita kadang ketemu ngobrol-ngobrol sama nasabah-nasabah dan sahabat-sahabat, coba berapa tahun kerja, payroll-nya di mana, dan berapa gram yang didapat dari payroll-nya. Mohon izin, di BSM insya Allah semuanya bisa dikondisikan menjadi emas bagi hasil deposito, payroll-nya apalagi gitu ya. Dan insya Allah bisa dibanding dengan banyak produk yang ada di kita. Kemudian biaya pendidikan berbasis emas. Berapa putra-putri tercinta sudah dihitung belum biaya pendidikannya? Ngekos di Jogja sebelum COVID itu 2 juta rupiah per bulan. Setahun berarti 24 juta. S1 4 tahun berarti 96 juta. Itu hanya untuk ngekos. Gitu kan? Artinya memang kita harus itu. Oke, kita buat biaya pendidikan inflasinya teratasi nanti. Kemudian perbandingan antara UMR, USD, and Gold. Nah ini diskusinya seru nih. Mas Ton, gimana tuh kalau dibandingkan dengan dolar? Oke, baik. Nanti kita trace itu. Kami bersama tim Pak Iwan, Bapak dan Ibu semua, ada tim development dan tim produk yang selalu diskusi mingguan. 4DX kami bedah semua. Sampai ketemu sesuatu yang ini harus disampaikan. Hal yang kita lalui tapi kita nggak peduli. Oke. Sekarang sudah terjadi sesuatu penurunan nilai yang sangat luar biasa, tapi masyarakat nggak terasa. Karena memang kita terbiasa untuk survive. Padahal daya belinya sudah turun sangat jauh. Maret 700.000 itu dapat 1 gram. Maret 70 juta itu dapat 100 gram. Akhir Maret sampai berjalan ke sekarang 700 gram itu hanya 70 gram.
ada penurunan 30 juta. Nah, ini yang mau kita bedah. Oke. Siapa yang punya rencana untuk melakukan perjalanan ibadah? Kalau saya izin bertanya nih Bapak dan Ibu, ongkos naik haji naik apa turun? Pripun? Naik. Wah, naik. Bu Novika naik ya Bu ya? Mbak Novika, aku manggilnya Mbak Disti ya? Atau Mbak Sari, Bu Sari? Bu Ika, ngapunten Bu. Di Jember, Banyuwangi, Benda Bese atau di Sorbeje? Di Jember. Siap. Orang Depok dia. Orang Depok ya Pak ya? Nah itu tadi pengen ngomong Depok Pak, nggak enak. Logatnya udah ketahuan banget nih Pak, Depok agak-agak deket-deket itu tuh Pak, gitu kan. Dah gitu. Salam Mbak, jangan sampai lupa pulang di Jember ya. Nggak di Jember kok Pak. Siap. Hari ini ongkos perjalanan ibadah kita bikin turun, catat. Oh. Ongkos perjalanan ibadah itu turun. Oke. Bagaimana seluruh keluarga besar Telkom apapun keyakinannya bisa melakukan perjalanan ibadah. Si Undut pede banget nih ngomong gitu ya. Tulis gitu. Minimum putra putri tercinta ditemenin sama mamahnya. Masa bapaknya yang gak ikut ya? Sekeluarga. Ini memang pola Pak. Nanti akan saya paparkan. Tulis lagi. Ongkos perjalanan ibadah turun. Pertanyaan saya yang paling mendasar, siapa yang punya rencana untuk menghajikan kedua orang tuanya? Betul nggak Mbak Ika? Mbak Ika ya? Mbak Ika. Betul. Siapa yang rindu ingin menuntun orang tuanya di depan Ka'bah? Apapun keyakinannya, yang mau ke Yerusalem, ke Roma, ke India, ya. Saya mencontohkan dalam perjalanan ibadah haji untuk memudahkan saja. Tapi pada dasarnya semua keyakinan. Nah ini dia. Insya Allah putra putri bisa melakukan perjalanan ibadah suci, bahasa saya gitu. Minimum umroh bersama keluarga. Hampir ke Turki kan itu kan. Kemudian kata tuh itu paling penting penurunan biaya perjalanan ibadah. Oke. The next X. Apa sih usia harapan hidup saat pensiun? Makanya tadi saya bilang kupas biaya pensiun. Kenapa? Usia pensiun 55, usia harapan hidup berapa? Oh, saya berharap usia harapan hidup saya sampai ke 63 tahun seperti baginda Rasulullah SAW. Kan gitu ya. Siap? Yuk kita wujudkan. Kita kupas hari ini secara detail. Re, suaranya re. Dimut sih, Oke, lanjut. Nah, 1 kilogram emas untuk 1 keluarga Indonesia. Perencanaan keuangan berbasis emas. Oke, menggapai masa depan dengan harga hari ini. Untuk kebahagiaan keluarga tercinta. Menggapai masa depan dengan harga hari ini. Keren. Membeli emas dengan harga hari ini, dengan uang hari ini, dan angsurannya tetap. Whatever lah. Di layar terlihat di slide ya, seorang bapak membawa payung, di hadapannya tuh ada badai, ada petir. Saya menganalogikan dia harus menjaga marwah keluarganya, cita-citanya untuk menjadi samawa. Sakinah, mawaddah, warahmah. Dan dalam perjalanannya pasti akan ada banyak badai. Siap ya. Minimum tadi, makanya kembali ke kertas putih. Tulis anak berapa, usia berapa. Betul nggak? Mau sekolah di mana? Jangan-jangan belum pernah dihitung kan repot. Berarti sama aja kamusnya wis opo jare. Urip kalek dilakoni rek kan ngono repot. Aman ono mertua kok ada. Wah repot lagi nih kan. Aman ada mertua. Walah. Ya kan ini. Biar kita santai, betul nggak Bu Eka ya nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa sih perlu perencanaan keuangan kan gitu ya? Apa sih perencanaan keuangan itu? Salah, gampang. Kerja atau pendapatan juga mumpuni. Oke. Perencanaan keuangan, saya pengen tanya sedikit. Mana yang lebih bahagia? Yang gajinya 5 juta, 10 juta, 20 juta, atau 30 juta? Saya sederhanakan. Mana yang lebih bahagia? Yang gajinya 10 juta atau yang 30 juta Bapak dan Ibu?
30 juta. 30 juta, siap. Saya pengen bilang gini. Yang gajinya 30 juta, setiap bulan minimum payment. 5 kewajiban. Oke. Terus lifestyle-nya. Oke. Kopinya yang segelas 175.000. Padahal beli gayo di Aceh langsung setengah kilo cukup dengan 100.000. Oke, terlihat gaya hidup, lifestyle. Terus dia tidak merencanakan perencanaan masa depannya. Opo cari? Lagi hidup di dunia, semua harus dinikmatin. Ini kalau sampai kondisi stuck, bisa langsung stroke, nggak bangun-bangun. Oke? Yang 10 juta, sebelum dia menjalani kehidupan bulanannya, dia berbagi kepada sesama. Sodakoh dulu. Setelah itu dia berkunjung ke orang. Bu, ada sedikit terjun. Doain saya ya bersama keluarga. Betul? Kemudian dia rencanakan kehidupan bulanan. Dia sempatkan untuk menabung. Bahkan dia sempat menabung. Bandingkan dengan yang 30 juta tadi. Betul? Kalau saya Tony berpikir, yo aku lebih milih saya nguripe 10 yuto rek. Nah, kan gitu bahasa Jembernya, betul nggak? Timbangannya tepuk 30 yuto nggak nilai hakikinya nggak dapat. Itulah pentingnya perencanaan keuangan, pola hidup, lifestyle. Oke, secara sederhana, perencanaan keuangan itu adalah proses mencapai tujuan hidup seseorang melalui manajemen keuangan secara terintegrasi dan terencana. Dari keberhasilan finansial, keamanan finansial, mengelola kekayaan, kebahagiaan finansialnya terwujud. Bapak dan Ibu, saya dari keluarga besar Jakarta dan Jogja. Ayah saya Jakarta. Dahulu ada banyak aset berupa properti. Terakhir kemarin rumah di Pulau Mas terjual dan tidak ada yang tersisa. Dari nenek saya di Jogja, Simbah bilangin, iku sawahnya udah didol, hasil panennya dikanggo nyekolahnya putu. Dan salah satu yang disekolahkan dari hasil sawahnya itu adalah saya. Pak D saya ada di Jember. Nah ini saya jadi sebetulnya ini agak reuni. Beliau menghidupi 19 orang anak dari hasil panen sawah. Mohon maaf ya Bapak dan Ibu. Ini kan sebuah cerita kehidupan juga, betul nggak? Maksud saya adalah aset yang sudah dimiliki sekarang mau terus bertahan dan bertambah atau mau pada akhirnya habis. Jangan sampai, Masya Allah. Setuju? Yuk, rangkumannya adalah mau pakai gaya Oppo. Mas sudah direncanakan belum? Awis Oppo jari. Apa katanya nanti? Atau mau dihitung dari sekarang? Siapkan kertas dan pulpen. Sudah nikah atau belum? Minimum nikah, ya. Mbak-mbaknya besok kalau mau dipinang sama kekasihnya jangan mau kalau perangkat alat sholat saja. Mas, nek awakmu pancen sayang ambil aku tambah no emas 50 gram. Maya, ya enggak? Repot tinggi kan, kan? Sederhananya seperti itu. Yuk kita kupas secara detail lagi. Nah ini yang tadi saya katakan, kertas putih kehidupan. Biasanya kalau audiens kita langsung tatap muka, kita berikan kertas. Minimum sisakan waktu 1 menit. Bapak dan Ibu silakan merenung, tulis apa saja kebutuhan dan cita-cita harapannya. Ayo Mas Panji, cita-citanya apa? Sudah berkeluarga belum? Sudah Pak, sudah berkeluarga. Putra putri berapa? 1 Pak, putra. Putra, kelas? Masih umur 1 tahun Pak. 1 tahun. Di Jember, Bondowoso atau Banyuwangi? Situ Bondo Pak. Situ Bondo, kayak Tamanan situ ya? Tamanan Bondowoso. Bondowoso, oh iya, mohon maaf. Arjasa lempeng terus lah gitu ya pokoknya ya. Iya. Oke. Berapa TK di Situ Bondo? Berapa SD di Situ Bondo? Betul nggak Ustaz? Berapa SMP di Situ Bondo? Berapa SMA di Situ Bondo? Berapa ngekos di Jember? Apa mau nanti kuliahnya di Jember terus balik ke Situ Bondo tiap malam? Kan nggak mungkin juga. Sederhananya gitu, betul? Berapa biaya ngekos di Jalan Jawa? Wah itu sak-yuto sak-ulang. Ya, betul ya Mas? Ya. Oke, lanjut. Kertas putih kehidupan. Maksud saya gini, berapa usia kita saat ini? Tulis. Berapa usia pasangan saat ini? Tulis.
fase yang akan dilalui dalam kehidupan, cita-cita dan harapan bagi saya, Tony. Oke, bagi saya, Tony. Saya ingin membahagiakan pendamping hidup saya yang sudah menemani dalam suka dan duka. Betul nggak, Mas Panji? Jadi sayangnya tuh tidak hanya aku sayang ambek awakmu, nggak sekedar itu. Oke? Aku ingin membahagiakan pasangan hidup saya. Saya ingin membahagiakan putra-putri saya. Anak-anak yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Saya ingin membahagiakan orang-orang di sekitar saya. Saya ingin membahagiakan ibu saya, ayah saya, kakak saya, adik saya. Betul nggak Bapak dan Ibu? Oke? Menjadi insan yang bermanfaat. Untuk apa sih? Untuk kehidupan hari akhir. Masa paripurna. Kehidupan yang hakiki. Setuju nggak Bapak dan Ibu? Oke. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menyiapkan biaya untuk mewujudkan kertas putih kehidupan tersebut? Betul nggak Bapak dan Ibu? Yuk kita siapkan sama-sama mulai saat ini. Wah, gajiku kurang Mas Ton. Jangan-jangan bukan gajinya yang kurang, tapi pola hidupnya yang mesti didistrak. Oke? Sebetulnya bisa nabung, tapi karena lifestyle-nya yang tidak taruhan, nggak diukur, akhirnya menjadi merasa kurang. Oke? Akhirnya cari utangan, tambah utang, tambah berat lagi nanti tanggungan. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita bedah. Bapak dan Ibu yang ada di layar ini merupakan seluruh produk Bank Syariah Mandiri, seluruh produk unggulan Bank Syariah Mandiri. Yang mau menikah, tadi saya katakan, buat Bapak dan Ibu yang punya putra-putri, ya, di sini nih, kelihatan kursornya ya, Mas Andri ya. Oke. Untuk Bapak dan Ibu yang ingin menikahkan putra-putrinya tercinta, oh aku 2 tahun ke depan ada rencana nikahkan putriku Mas Tony di gedung Sutarjo UNED, atau di gedungnya Poltek. Betul nggak? Oh di sana kan gitu ya. Atau di rumah makan apa itu yang deket alun-alun itu? Lestari. Nah, Lestari. Aku baru acara di sana. Pengen rumah makan Lestari. Betul nggak Mbak Eka? Bu Eka? Berapa orang yang diundang? Oke, 200 orang berarti 400 porsi. Belum tamu gelapnya yang nyasar. Nah, betul nggak? Terus mau pakai budaya apa? Artinya ada yang perlu disiapkan. Buat yang baru masuk jenjang pernikahan ataupun kita yang mungkin ingin menikahkan putra-putrinya tercinta. Setuju? Setelah orang nikah apa sih tujuannya? Oh, aku pengen punya rumah, ambil KPR di BSM. Uang mukanya nabung di emas tuh saya kasih clue-nya. Oke, rumah pertama itu kebutuhan, rumah kedua itu aset, rumah ketiga itu aset. Jadi rumah pertama tuh bukan aset, bisa dibilang gitu. Karena dia ditempati. Value-nya hanya naik secara nilai. Tapi kalau udah masuk rumah kedua, ketiga, gimana caranya dia jadi mesin? Setuju Bapak dan Ibu? Pertama itu emas, begitu secara properti lepas, propertinya dikontrakin, setelah dikontrakin dia bisa menghasilkan emas. Nah itu clue sederhananya gitulah bahasa lisan. Nanti kita bedah. Jadi asetnya tuh nggak terus habis. Apalagi yang sudah punya kos-kosan di Jalan Jawa, Jalan Sumatera, Jalan Toba, atau punya kontrakan, terpikir nggak Bapak dan Ibu bahwa setiap kontrakan itu menghasilkan emas? Apalagi yang sudah punya usaha. Betul nggak? Dalam ilmu financial planner itu 3 hal yang mendasar. Ciptakan pendapatan harian. Tulis, ciptakan pendapatan harian. Ciptakan pendapatan bulanan. Ciptakan pendapatan tahunan. 3 ini bisa terwujud. Bismillah wis, karenoto wis. Aneh. Oke, yang pengen punya mobil, terus momongan lahir, biaya pendidikan, lifestyle, perjalanan ibadah, minimum perjalanan ibadah. Tulis perjalanan ibadah, mau kemana? Yang mau ke Yerusalem, yang mau ke Roma, yang mau ke India, yang mau ke Baitullah, berapa ongkosnya? Minimum 25 juta, setara dengan 25 gram. Perharinya cuma 5.000 sampai 6.000. Jadi dengan 6.000 rupiah, itu bisa melakukan perjalanan ibadah. Catat, jangan-jangan dari uang jajan sekecil. Ini hasil yang saya lisankan ini hasil analisis kami di kantor gitu. Kita bedah, ternyata devaluasinya itu kekunci dengan emas. Selesai. Pensiun punya emas. Ini agak terjal bahasa saya. Mohon maaf Bapak dan Ibu. Sudah berapa tahun kerja, sudah punya berapa gram emas?
Betul nggak? Nah, ini dia, kita distrak sama-sama hari ini. Perencanaan keuangan berbasis emas, siklus kehidupan. Itu ada yang jalan. Siklus kehidupan pertama, yang terpenting bayar hutangnya dulu. Kewajiban bulanannya apa aja tuh? Itu disingkirkan. Ini saya rangkum dalam slide yang sederhana. Padahal kalau mau didetailin panjang. Kemudian singkirkan buat zakat. Ada yang 2,5%, ada yang 10%, betul? Ya bersih harta itu. Setelah itu, wah aku bisa nabung 500.000, 100.000 per bulan, gitu ya? Atau 1 juta. Alokasikan itu buat investasi. Setelah itu pengeluaran rutinnya ditulis. Baru lifestyle. Ingat dari kiri ke kanan. Jangan dibalik kanan ke kiri. Nanti nggak selesai masalahnya. Betul? Setuju? Oke. Ini masih pada nyimak kan? Halo? Nggak saya sendirian kan? Masih ada ya? Masih Pak. Apa nih ya? Ready. Ya Pak. Ini dia yang bundet ini saya. Oke Pak. Matur suwun Pak. Yang bundet ini saya nih waktu masih kurus bersama mantan kekasih saya. Ya, mantan kekasih yang saat ini sudah menjadi pendamping itu. Kan gitu ya. Saya bilang sederhana Bapak dan Ibu, emas membuat hubungan rumah tangga makin hangat. Dasarnya. Betul nggak Bapak dan Ibu? Emas itu salah satu kelebihannya adalah membuat hubungan rumah tangga makin harmonis. Wis. Simpan, tabung, Bu, simpan ya buat anak-anak kita. Nggak indah banget. Belum dia bekerja dengan sendiri. Ini siklus kehidupan. Saya sekarang ini sudah berkeluarga dengan 2 orang anak. Minimum dari mulai lahir sampai dengan selesai deh sekolahnya. Betul nggak Bapak dan Ibu? Udah dihitung loh. Jangan-jangan termasuk kategori opocari. Gampang wis esok ono bonus kok. Kita bedah nanti. Oke. Masuk dunia kerja. Ini sekarang saya yang di biru ini nih Bu Eka nih lagi agak-agak gemuk, saya repot banget nih. Asik ngemil nih, apalagi Covid jadi ngemil terus ya gue. Oke. Lanjut demikian dan demikian. Pertanyaan saya, ya. Siapa yang pengen punya karyawan nggak minta gaji? Nah, kerja punya karyawannya nggak minta gaji lagi. Ada yang mau? Hari ini, ya, hari ini saya di hadapan Bapak dan Ibu semua tidak sendirian. Saya ditemani oleh karyawan saya yang sangat loyal, nggak pernah bolos. Gimana? Oke, saya keluarin ya. Kelihatan nggak, Mas? 100, 200, 300, 400 gram. Emas itu privasi. Betul nggak? Saya keluarin lagi. Maret, ya, harganya 100 gram, 70 juta, Pak. Sekarang 100 juta. Naiknya berapa? 30 juta. Karyawan saya memberikan nilai kepada saya. Ini kan bicara alokasi dana. Jangan taruh aset dalam satu keranjang yang sama. Salah satunya emas. Saya dan sahabat-sahabat saya menganalogikan bahwa emas ini adalah karyawan yang nggak pernah minta gaji dan sangat loyal kepada pemiliknya. Ikut kemana-mana. 400 juta. Kalau saya ke dealer, Honda Jazz saya bawa pulang. Betul dan Ibu? Lanjut lagi. Maret berapa? Ini saya ngomong realita nih. Maret kemarin waktu saya ke Medan, 100 gram ini 70 juta. Sekarang 100 juta. Oke, ada value 30 juta. Bisa umroh nggak sama orang tua? Dibayarin nggak umroh? Betul nggak Bapak dan Ibu? Terus mau sekolah di mana anaknya? 30 juta loh. Al-Azhar lewat Al-Azhar. Betul nggak? SPP lewat 2 tahun, 3 tahun dibayarin. Mohon maaf, betul nggak bahasa saya Bapak dan Ibu? Subhanallah. Makanya tadi matur suwun Pak Iwan atas kesempatannya kami diberikan waktu dan ruang untuk silaturahmi.
di hadapan orang-orang pilihan yang tergabung di acara ini. Betul nggak Bapak Dani? 30 juta loh satu keping. Kalau ada 4 keping, 30 juta kali. Sekarang ada berapa nih teman-teman Telkom yang bergabung? 69 orang. Kalau 69 orang kemarin beli 10 gram 7 juta, berarti sekarang 10 juta ada 3 juta value, betul? Kali 70 orang Pak, ada berapa puluh juta itu Pak? Mau sodakoh kemana kita? Betul nggak Bapak dan Ibu? Mohon maaf, setuju bahasa saya? Ini udah mulai saya transfer pelan-pelan, bukan saya transfer ya. Udah mulai saya deliver pelan-pelan. Betapa emas itu bisa menghilangkan kepenatan di dalam kepala. Dengan emas orang kikir jadi baik. Nah itu harus bahasa. Itu. Dengan emas kita gemar berbagi. Subhanallah. Dan saya mau bilang nanti, ya catat ya tadi ya Bapak dan Ibu, emas adalah karyawan yang nggak pernah minta gaji. Tak masukin lagi ya. Aman wis, jangan sampai kececer, repot ini kalau kececer. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mulai ya, cluenya ya. Lanjut, emas mewujudkan semuanya menjadi baik. 30 juta nih, Bu Eka, mohon maaf ya. Kalau saya pulang ke Depok, bisa pulang sekeluarga nggak, Bu? Bisa bolak-balik, Pak, itu. Nah, bisa bawa oleh-oleh nggak, Bu? Bisa. Bawa prol tape 1 peti, Bu. Loh, betul nggak? Boleh gue suar suwir itu. Sekali dapat suar suwir itu di Depok itu ya nggak? Mohon maaf. Lagi buah naga. Buah naga ya, sama damame. Damame. Iya tuh, kacang Jepang. Yang duren. Amalin enggak duren ya Pak ya, duren tembangan itu. Kenetu Pak, kenetu. Duren Songgon. Kenetu Pak, apel Jember ya. Enggak. Dulu saya suka main di Bedadung Pak, jadi tahu kenetu itu Pak. Mancing water. Mohon maaf, mudah dipahami bahasa saya. Orang Telkom nggak punya emas, ada yang salah. Betul nggak Bu Ega? Orang Telkom nggak megang LM, ada yang salah. Dan mudah-mudahan sekarang kita benahin dikit-dikit. Apalagi yang kaum milenials nih. Wow, kesempatannya masih panjang. Saya tak lanjut lagi. Mewujudkan mimpi akan masa depan berbasis emas. Oke? Sekarang gini, mohon maaf sekali. Tulis. Berapa biaya hidup bulanan? Oke? Tony, sebulan 10 juta. Bu Eka, aku 20 juta Mas Ton. Oke, 20 juta. Apuro Pak siapa Pak? Ini saya kecatatnya nomor aja nih Pak, 651606 gitu. Pak Kuswari, Banyuwangi. Assalamualaikum Pak Kuswari. Waalaikumsalam. Matur sakalangkung setenjena Pak. Kalau Banyuwangi bukan bahasa Madura Pak. Oh iya, bahasa Oseng. Bahasa Oseng. Oseng itu apa Pak? Kalau ucapan salamnya Pak? Kode biain, selamat pagi. Kode biain, Enggi Pak. Siap. Assalamualaikum Pak Kus, Pak. Lanjut nih ya. Siap. Kita bedah lagi. Profil resiko, ini penting saya sampaikan. Oke, pastikan dulu profil resiko, secure, konservatif, balance, atau agresif. Aku konservatif Mas Tony, aku nggak berani kalau nanti rugi. Ya udah taruh deposito bagi hasilnya buat beli emas. Beli tanah, berkebun, hasil ladangnya buat beli emas. Everything is gold. Betul nggak? Properti sewain, hasil sewanya kebanyakan nggak kontrakan nih. Ya, kontrakan hasil sewanya buat mana-mana. Jangan sampai salah kamar. Maksudnya apa? Udah secure, mainnya di agresif. Jantungan lagi. Dek, harga emasnya turun tambah kenceng. Dek, turun lagi. Dek, makin kenceng. Dek, berhenti jantungnya. Lah repot ya kira. Oke, hanya gara-gara salah menempatkan portofoli. Sederhananya gini. Kalau sebulan bisa nabung 1 juta, jangan ngambil fasilitas yang melebihi dari 1 juta. Setuju?
Kalau bisa nabung sebulannya 500.000, jangan ngambil fasilitas yang per bulannya lebih dari 500.000. Profil resiko, pastikan. Dudukannya. Gimana sih cara merencanakannya? Nah, Bapak dan Ibu, ini sederhana untuk cara merencanakan. Tujuannya buat apa? Berarti apa? Tujuan. Oh, aku buat biaya sekolahnya abang dan adik, 2 anaknya. Oh, si abang mau masuk SMP favorit di Jember 25 juta, 25 gram. 2 tahun lalu 50 gram. Di emas tuh dahsyat. Nih bukan karena ini ya. 1400 tahun loh nggak kena inflasi. Tujuannya apa tadi? Oh, aku pengen melakukan perjalanan ibadah Mas Tony sama suamiku. Umroh deh, umroh. Oh, 50 gram umroh. Oke. Kemudian jangka waktunya berapa lama? Jadi di planning tuh. Kemudian profil resiko tadi udah saya paparkan. Setelah itu alokasi investasi. Jangan taruh aset dalam satu keranjang yang sama. Dimitigasi. Oke. Setelah apa? Tinjauan periodik. Ibadah Mas Tony sama. Oke, halo? Kenapa Mas Andri? Lanjut ya. Oke, ini dia. Diatur semuanya. Ini ada komposisi existing dan komposisi ideal. Mohon maaf ya Bapak dan Ibu ya. Biasanya kalau seminar itu berbayar. Tentang emas itu minimum 3.500.000 satu orang. Ya. Ini luar biasa berkat pimpinan-pimpinan kita, Bapak dan Ibu, acara ini bisa terselenggara gratis. Sayang kalau nggak di. Dan ini sesuatu banget yang mudah-mudahan bisa sedikit menambah. Wah, aku harus punya. Komposisinya nih, 2,5 sampai 10%. Itu buat apa tuh? Zakat, infak, sedekah. Oke. 60%, 40 sampai 60 itu buat apa tuh? Belanja rutin, belanja dapur, transportasi, bayar telepon, air, listrik, uang sekolah. 20%, maksimum 30% tuh buat apa tuh? Menabung atau investasi. 15, minimum 10% itu buat cicilan. Komposisinya tinggal disusun. Basic. Ini yang saya bilang tadi, mau opo jare atau direncanakan. Ada di slide ini tuh. Oke, lanjut. Nah, ini. Tes, semangat. Kopi hangat 2. Kopi hangat 2. Tambah ambe gedang goreng, ambe singkong rebus. Tambah enak iki dong ngono iki. Dengerin ini sambil ngemil, karena kan bisa kayak gitu. Yang bawa ini sekarang. Bismillah Bapak dan Ibu, ini contohnya. Tulis mau ganti apa, mau ganti motornya abang, mau ganti motornya bapak, terus mau naik haji atau umroh. Oke. Kelihatan ya Bu Eka ya materinya ya. Kelihatan Pak, ini pakai HP soalnya Pak, jadi kecil. Oke. Kemudian pengen ganti mobil atau pengen beli rumah lagi. Nah, ini biaya pendidikan anak Anda tercinta. Bu Eka, mohon maaf, putra putri berapa Bu? Belum Pak, baru nikah. Siap. Mudah-mudahan segera dapat ngomongan. Jadi udah bisa direncanakan dari sekarang. Dan pas banget nih. Berarti ini kan yang ada di layar ini kurang lebih cita-cita dan harapannya Bu Eka kurang lebih sama. Betul nggak Bu? Mungkin yang 3 atas Pak. Yang 3 atas ya? Iya. Yang bawah udah ada lah. Udah. Kan? Siap. Tinggal yang atas nih, 3 atas. Bismillah Bu. Haji berangkat. Kita buktikan ya, semua kebutuhan itu kita kunci dengan emas. Ini contoh sederhananya. Saya pengen detailkan biaya pendidikan. Ini kebetulan materi tahun 2017. Dan saya hitung biaya pendidikan putra-putri saya, Bu Eka, Bapak dan Ibu semua. Saya diskusi sama istri saya, Dek, masuk TK itu 5 juta. Masuk SD itu 10 juta. Masuk SMP itu 15 juta. Masuk SMA 10 juta, masuk kuliah
100 juta. Total berapa Bapak dan Ibu? Mohon maaf. Berapa Mas Andri totalnya? 150 juta. 150 juta untuk biaya anak sekolah satu orang di 2017. Waktu itu saya hitung dengan emas. Setara berapa Mas Andri? 300 gram. 300 gram, betul sekali. Kita hitung ya. Terlihat di layar jelas nggak Mas Andri? Jelas. Jelas ya? Kita hitung sama-sama Bapak dan Ibu. Tadi berapa? 300 gram, betul? Tadi 300 gram. Saya ulang nih ya. 300 gram saya hitung dengan emas. Klik. Luar biasanya emas nih. Saya ngomong contoh aja, tapi fakta yang dilakukan. 2017, dia sekolah anak saya hitung dengan emas 300 gram. Harga emasnya 500.000 ya. Berapa total? 150 juta. Oke, kita cek harga sekarang. Berapa harga sekarang? 1 juta. 3 tahun, nggak pakai lama. Berapa nilainya Mas Andri? Jadi 300 juta. Sekarang pakai Luar biasa nggak? untung ya. 2 kali lipat ya. Kita bukannya, artinya mau sekolah di mana? Betul nggak? Ini kan fakta. Betul nggak Mas Andri? Fiksi atau kenyataan yang saya sampaikan? Enggak apa-apa. Pak, rokokan wis. Ini asbak ya. Nah, siap. Asbaknya saya ombo Pak, biar rokoknya mantep. Ambil kopinya sing kental. Oke, Bapak dan Ibu, Bu Eka terlihat nih Bu, luar biasa nggak emas itu? Dia bekerja dengan sendirinya. 17, 18, 19, 20. Naik 150 juta, betul? Haji plus nggak? Haji plus. Subhanallah nggak? Wabi'ai ala irobikuma tukaziba. Betul nggak? Emas adalah, ini ya, ini saya keluarin. Emas ya, logam mulia yang diciptakan oleh Yang Maha Mulia. Betul nggak, Pak? Emas ini benda mulia yang diciptakan oleh Yang Maha Mulia. Luar biasa. Faktanya seperti ini. Hati-hati, saya marketing bukan ngomporin. Saya marketing yang menceritakan tentang fakta dan kenyataan. Menerabas pemikiran. Bahasa saya seperti itu. Dan saya mau bilang gini. Emas merupakan buyutnya investasi. Wis. Saya ulang ya. Emas merupakan buyutnya investasi. Kenapa? Sudah ada sejak zaman kenabian. Tertulis di dalam kitab suci. Dalam hadisnya juga jelas. Cool. Katakan sama saya fakta lain lagi. Wah, enak-enaknya sebuah kenyataan. Ada nggak aset yang selama 1400 tahun nilainya terjaga? Yes. Betul nggak Bu Eka? Betul nggak Bapak Dani? Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Tambah semangat nih kayak gitu. Pengen Mas Andri kayaknya cukup di sini udah langsung nyebar Google Form langsung closing nih sebetulnya. Aku nggak ngurus sampai akhir saja nih. Bu Eka langsung bilang silakan Mas Tony. Nih ya. Ini fakta 2019 ketika bursa semuanya memerah, emas tumbuh, emas malah naik. Subhanallah, Mbak. Pertumbuhannya sampai 10%. Emas safe haven, lindung nilai aset, betul? Kita lanjut lagi. Ini beragam investasi. Mas Ton, bagusan ini, bagusan itu. Bagusan yang mana Mas Ton? Semuanya bagus. Yang penting punya. Dan bagaimana cara punyanya, kan itu yang mesti dipikirin. Betul nggak? Setuju nggak Bapak Dani? Jangan sampai opo jare wis, gampang wis. Urip karek dilakoni ae, kan ngono kan? Wis gampang lah, urusan nanti lah itu, hidup tinggal dijalanin, yang penting happy. Janganlah. Kita rencanakan mulai saat ini, kita bedah sama-sama. Berapa kebutuhannya, apa saja yang ingin dipenuhi. Oke? Bentar.
Kita bandingkan ini saham, properti, dan lain sebagainya, Bapak dan Ibu. Ini ada. Saham, tingkat hasil, tingkat resiko, tingkat kesulitan, proteksi nilai, dan likuiditas. Tinggi, 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 berfungsi, dan sedang. Sektor real, oke, kita bandingkan dengan emas. Logam mulia, tingkat hasil sedang, tingkat resiko sedang, tingkat kesulitan rendah, proteksi nilai berfungsi, likuiditas baik. Tidak ada merahnya. Seru nggak? Tinggal di, kalau kata siapa lagu tak gendong kemana-mana tuh Mas Andri? Mbak Surip, dia ikut kemana-mana. Klik. Wes, nanti masukin safe deposit lagi. Sesederhana itu. Nah, oke. Luar biasa nggak? Kita makin dalam lagi sebelum aku nih. Nah, ini mulai nih. Bismillahirrahmanirrahim. Naik turun, ya nggak? Nggak disuruh naik, dia naik, nggak disuruh turun, dia turun. Inflasi. Yang satunya emas, nilainya terjaga. Lakukan diversifikasi aset sejak dini. Jangan taruh aset dalam satu keranjang yang sama. Oke? Ini tentang dua orang ya. Yang satu naruh dananya, kebayang nggak? Bahasa saya sederhana gini. 2017 atau nggak usah 2017 deh, Maret berapa bulan kemarin tuh Mas Andri? Maret, Agustus, 3 bulan lalu nih Maret, oke? Mas Andri punya 70 juta, saya punya 70 juta. Maret ya. Mas Andri punya 7 juta, saya punya 7 juta. Terus Mas Andri bilang, Mas Ton beli emas yuk. Ah, gampang lu sopo jaring, poai aku lah. Mas Andri ke toko beli 10 juta, 10 gram, 7 juta. Sekarang emasnya Mas Andri nilainya berapa? 10 juta. Uang saya dapat nggak 10 gram, 10 juta? Nggak dapat. Paham maksud saya? Diversifikasi, alokasikan uang dalam bentuk aset yang bernilai tambah. Oke, sederhananya gini. Kayaknya udah nah ini dia contoh. Tadi saya bikin simple materinya. Siapa yang sekarang punya uang 5 juta? Ah, wes aku ikutnya 5 juta aja. Pagi punya uang 5 juta. Nih, halo Bu Eka, soalnya itu kenalnya Bu Eka jadinya. Yang lain nggak nampak soalnya. Ada Pak, nyimak. Oke siap Bu Eka. Enggak, mohon maaf Bu, di layar maksudnya Bu Ika ya barusan ya? Di layar, saya lagi di rumah Pak. Berarti. Oh, siap. Ini mohon maaf saking serunya gini. Enggak, itu cara saya untuk memastikan bahwa saya tidak sendirian. Oke. Yang saat ini Tidak punya sendiri, dana Pak. 5 juta. Mas Andri nih ya. Mas Andri ada dana 5 juta. Mau tak jadiin 13 juta. Oke? Mau dong. Oh enggak? Ini sederhananya. Dana awal 5 juta, diversifikasikan logam emas 10 gram. Itu cukup menyingkirkan 2 juta. Sertakan DP 2 juta. Betul nggak? Nilai emasnya berapa? 10 juta. Dahsyat nggak? Jadi berapa nilai asetnya? 13 juta nggak? 5 jutanya diambil 2 juta buat ke Mas Andre. Mas, aku pesan 10 gram. Boleh nggak Mas Andre? Nilai emasnya aja udah 10 juta. Betul nggak? Mudah dipahami bahasa saya? Ini pentingnya diversifikasi gitu loh. Dana saya 5 juta, saya ambil kepemilikan emas di Bank Syariah Mandiri gitu ya. Telepon Bapak dan Ibu, pastikan Bapak dan Ibu punya nomor handphonenya Mas Andri. Ya, Mas Andri nanti jangan nggak di-share nomornya, oke? Lihat betapa dana saya 5 juta, saya datang ke BSM pesan emas 10 gram, DP-nya 2 juta, nilai emasnya aja udah 10 juta. Betul nggak Bapak dan Ibu? Menggapai masa depan dengan harga hari ini. Terus. Dulunya gitu aja deh. Nilai aset awal di pagi hari 5 juta. Nilai aset sore hari, dana tunai 3 juta, nilai emas 10 juta. Kewajiban bulanan 200.000. 200.000 Rek, dibagi 30 hari. Sebulan, ya nggak? Betul nggak? Sama rujak cingur, mahalan rujak cingur.
Jadi semua pedagang rujak cingur kalau dikasih tahu pun bisa punya salam Indonesia emas bagi seluruh keluarga Indonesia. Prediksi harga emas, ini yang lagi ngetren pertanyaan ini. Mas Ton, harga emas berapa ya besok ya? Insya Allah. Kalau saya ditanya, Mas Tony, harga emas ke depan naik nggak? Insya Allah. Cuman Allah. Betul nggak Bapak? Saya bukan ahli nujum yang bisa menebak masa depan. Cuman saya mau bilang, Bapak dan Ibu ya, harga emas itu konstan. Artinya apa? Oke? Artinya apa Bapak dan Ibu? Emas itu nggak pernah naik dan nggak pernah turun. Harga emas itu tetap. Kok bisa? Ini lihat ya. Analoginya gini. 2010 Maret 7 juta. Sekarang 10 juta. Emasnya tetap nggak Mas Chandra? Tetap 10 gram. Beratnya Masnya tetap. Iya, itu dia. Yang mengesankan dia naik dan turun apa? Less value dari nilai tukar. Sudah dipahami bahasa sederhana saya? Bapak dan Ibu, kebetulan hobi saya ngutang. Nah, repot tuh. Oke, bahasa-bahasa sederhananya. Oke. Hobi saya ngutang. Dan saya suka ngutang sama Mas Andri. Kejadiannya 2010. Mas Andri, aku tak milik duit dong, aku minjem duit dong, lagi butuh. Berapa Mas Ton? 3 juta aja. Terus Mas Andri bilang, Mas Ton, aku nggak punya 3 juta. Saya punyanya 10 gram. Ini nilainya 3 juta. Terus kita berakad Mas Andri. Mas Ton, nanti kembaliinnya emas saja ya. Jangan dilebihin, jangan dikurangi. Cukup kembalikan 10 gram. Akad saya sama Mas Andri. Itu kalau 3 juta. Tak naikin 30 juta. Mas Andri, aku milih 30 juta Mas. Aku nggak duit 30 juta Mas Ton. Saya nggak punya duit 30 juta Mas Ton. Tapi saya ada 100 gram. Besok Mas Tony ngembaliinnya 100 gram saja ya. Paham maksud saya? Ini bermuamalah nih. Bertransaksi dengan berbasis emas. Utang piutangnya. Karena kasihkan utang biasanya lupa tuh kalau punya utang. Baru ingat sekarang nih 2020. Ingat tadi akadnya apa? Mengembalikannya tetap dalam bentuk emas dalam berat yang sah. Kalau saya ngutangnya 30 juta 100 gram, berapa saya harus beli 100 gram saat ini? 100 juta. Adil nggak? Subhanallah nggak Bapak dan Ibu? Kalau saya ngembalinya 30 juta, berarti saya hanya membayar 30 gram. Zolim. Mudah dipahami bahasa saya? Mudah dipahami nggak Mas Andri? Bapak dan Ibu mudah dipahami cerita saya? Udah Pak. Kalau saya, ya Alhamdulillah Pak Mas. Kalau saya minjemnya 10 gram, berapa saya harus beli 10 gram? 10 juta. 10 juta. Subhanallah. Subhanallah nggak Bapak dan Ibu? Mulai sekarang, kalau ada yang mau ngutang, kasih emas. Insya Allah mumet. Langsung dilunasi cepat-cepat. Ini kan fakta, betul nggak? Mas Tony, emas itu kan ada zakatnya. Nah, transaksi maling menguntungkan dengan siapa? Dengan Allah, dengan Tuhan. Kalau yang Maha Kuasa minta 2,5%, apa mungkin dikembalikannya kurang dari 2,5%? Lah wong ngasih 1 aja dikembaliin 10 kok, betul nggak? Mohon maaf Bapak dan Ibu, memang arahnya ke sana akhirnya. Subhanallah. Emas menciptakan kemaslahatan dalam kebaikan kehidupan kita. Saya mau bicara sederhana saja. Hari ini alhamdulillah ini sudah 70 yang bergabung. Kebayang nggak Bapak dan Ibu? Kalau di Maret kemarin kita beli 10 gram saja semua. Senilai 7 juta rupiah. Sekarang nilainya 10 juta. Artinya per keping naik 3 juta rupiah. Betul? 3 juta rupiah kali 70 orang. Berapa tuh Mas Andi? Banyak. 210 juta ya? Betul nggak? 210 juta mau beli apa kita? Mau berbagi dengan siapa kita? Berapa pondok yang bisa kita santuni?
Berapa yatim yang bisa kita bagi, betul nggak? Yuk, mulai sekarang pegang emas. Seru ya? Ini prediksi harga emas, Bapak dan Ibu. Ini materi dari kemarin saya sampaikan sejak awal webinar. Oke, mohon izin, 2000 Troy on-nya sudah terlampaui, Pak, Bu. Ini 3000 Troy on, 4000 Troy on, 10.000 Troy on. Waktu naik ini belum naik, wah nggak mungkin Mas Ton. Saya cuma ngikutin analisis dunia aja kok Pak. Kare ngitung kemawon tak bilang. Kita hitung terusin. Oke. Ini analisis para pakar dari 1900, 2000, ini dua ini udah lewat. Yang 3000 saya Pareto ini ada 2 orang. Artinya apa? 2 orang pakar menyebut akan ke 3000. Tadi yang 2000 udah lewat. Kemarin tuh udah 2000 Troy on. Rumusnya emas sesederhana ini Bapak dan Ibu yang ada di layar ya. Tinggal Troy on ya, harga emas dunia kali 1 Troy on kali kurs rupiah terhadap dolar. Ketika Troy on-nya itu 3.000 dan rupiahnya 15.000, maka harga emas 1,4 per gram. Aku sih guyang-guyu aja kalau isi blognya. Mohon maaf ya Bapak dan Ibu ya, ini maksudku nggak ada ruginya pegang emas. Sampai akhirnya saya berbahasa seperti itu. Makanya literasinya sangat perlu untuk dilakukan, gitu ya. Untuk kemudian semua bisa merasakan. Kan pertanyaannya ini kan mewakilkan dari pertanyaan yang sering ditanyakan kepada kami. Mas Ton, harga emas berapa ke depan? Kan gini, tanya dong Mas Ton, perihal prediksi harga emas. Oke, saya jawab ya. Ketika emas dunia menyentuh 3.000 Troy on, maka posisinya dan kursnya 15.000, maka emas akan menyentuh 1,4 per gram. Sesederhana itu. Dan pertanyaan mendasar saya, mohon maaf Pak Fajar, ada Pak Fajar nih. Assalamualaikum Pak Fajar, salam sejahtera ya. Saya mau bilang gini, ketika harga emas naik, ya, ini emasnya naik, harganya naik, kalau beratnya tetap aja, ya kan? Siapa yang bisa merasakan kenaikan? Apakah yang banyak uang? Gimana Mas Andri? Belum tentu kan? Yang bisa merasakannya yang pegang emas. Kalau nggak pegang emas, nggak bisa. Betul nggak Bu Eka? Setuju? Yuk dari sekarang pegang emas. Minimum 100 gram atau minimum 10 gram wis. Ambil, lunasi pakai uang bonus. Itu paling cakep. Jadi bonusnya tahun depan sudah terukur dengan harga emas hari ini. Itu yang saya lakukan. Jadi cerita. Ya. Jadi saya udah ukur bonus dapat berapa, THR dapat berapa, piutang tertagih berapa, sewa kontrakan berapa. Betul nggak? Dirangkum tuh. Dapatnya berapa gram? Alhamdulillah. Sesederhana itu. Oke. Ini sudah. Pertanyaan yang sering muncul. Kapan saat yang tepat untuk beli emas? Mas Andri, ada voucher nggak? Tersedia voucher nggak? Ada Mas, ada. Ya, saya lelang satu vouchernya nih ya. Tadi saya udah kasih jawaban tuh. Kapan saat yang tepat untuk beli emas? Ayo, siapa yang bisa? Hadiahnya voucher. Silakan. Saat Ayo, grafiknya turun, Pak. main saat grafiknya turun nih. Siap. Tapi bukan itu jawabannya. Kapan Sekarang. saja? Nah, siapa tuh? Pak Fajar ya? Kapan Kapan saja? saja? Pak Kapan Hardi. saja tadi siapa tuh? Pak Hardi. Pak Ardi, Bapak dapat Pak. Karena mendekati nih. Saat Terima kita kasih. punya uang, jangan ditunda-tunda. Mas Andri catat tuh, Pak Ardi dapat tuh. Dari Triwitel Jember ya Pak ya? Dari Jember, Pak. Ah, Jember tuh, jadi nggak usah ngantar ke Banyuwangi ya Wamu Dri. Siap. Langsung tuh bisa silaturahim Pak. Nanti door prize-nya diminta sama Mas Andri ya Pak Andri ya. Oke, nanti besok saya. Siap. Siap.
Kapan saat yang tepat beli emas? Saat punya uang. Jangan ditunda-tunda. Wis. Gitu. Bisa dari bagi hasil deposito, bisa beli tunai, bisa dengan konsep kepemilikan emas di perbankan, di Bank Syariah Mandiri tentunya, atau ingin jual beli. Oke. Pertanyaan berikutnya nih, Mas Panji. Ya kan, Mas Panji lagi asik nyimak nih. Matur suwun ya Mas ya. Ini kan yang menjadi ketakutan gini. Apa yang paling ditakutin ketika punya emas? Ketika harga tuh. Lantas bagaimana apabila harga emas turun, gitu ya? Disimpan dulu. Ya, disimpan dulu, luar biasa. Siapa itu tadi yang menjawab? Bu Ani dari Ani ya? Komputer. Iya Bu, tapi saya belum bagi-bagi door prize lagi Bu. Aduh. Aku jadi keselak begitu. Ini hoax ini tadi. Pak Ardi, nggih Pak. Apa saatnya? Lantas bagaimana kalau harga emas turun? Bapak dan Ibu pengen punya emas gratis nggak? Pengen. Pengen. Pengen, Mbak. Pernah beli emas nih ya? Pernah beli emas 100 gram 5 juta rupiah nggak? Dengan harga yang murah. Oke, saya mau bilang beli emas saat punya uang dan paling ditakutin kalau harga emas turun. Bagaimana kalau harga emas turun? Saya bilang harga emas nggak pernah turun. Betul nggak? Harga emas itu tetap beratnya tuh nggak pernah turun. Jadi saya mau beli kemarin 700, sekarang saya jual 1 juta. Saya nggak untung karena saya mau beli emas lagi harus 1 juta keluaran. Kecuali emas ini saya putar untuk kemudian modal usaha atau saya alihkan ke properti. Oke. Properti. Atau beli kebun, wes. Atau buat modal usaha, wes. Jualan gado-gado, jualan cingur, mohon maaf ya. Singkirkan dari hasil jualannya. Kemarin Mbak, Bu, tukang nasi rames datang ke kantor saya, dia nangis, ketemu dengan saya ada videonya, nanti saya kirim ke Mas Andri. Mas Don, saya pengen ngebahagiain emak. Sampai saya peluk. Tukang nasi rames punya DP dari emas yang dia tabung. Kalau tukang dia bisa, kita juga pasti bisa. Oke, harga emas tidak pernah turun. 1.400 tahun 1 dinar setara dengan 1 ekor domba. Saat ini 28 Juli kemarin 1 dinar itu 3,7, dan itu buktinya maksud saya seperti itu. Itu secara 1 ekor domba. Dan yang paling seru ya, di saat harga emas turun adalah kita bisa beli emas dengan harga murah. Beli emas 100 gram cukup 5 juta. Makanya tadi saya tanya, Bapak dan Ibu pernah nggak beli 100 gram dengan 5 juta rupiah? Bismillahirrahmanirrahim. Mas Panji, saat harga emas turun, ya, maka itulah saatnya punya emas gratis. Bismillah, kita detailkan. Materinya sederhana saja. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum Mas Henry Pamungkas, tuh ada Mas Henry. Waalaikumsalam Bapak. Di Telkom mana Mas? Di Situbondo saya Pak. Ini masih milenial nih, cocok nih Mas Andre ya nggak? Mas Henry ya nggak? Udah berkeluarga? Siap, Alhamdulillah belum Pak. Ah ini dia. Mas Panji guyu aja gitu loh. Mas saya itu Pak. Buat mahar Pak. Nah itu mahar buat nabung, jangan cuma seperangkat alat sholat weh. Betul ya Bu ya? Ini contoh ya, simak baik-baik materinya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya beli 53 juta. Ini kejadian nyata yang saya alami. Bulan Juli 2013. 2 minggu kemudian turun jadi 42 juta. Turun berapa Mas Panji? Turun 11 juta. Rugi 11 juta ya. Kira-kira istri saya gimana? Wak gitu nggak? Dut, inget ya, kita rugi 11 juta loh katanya gitu kan. Panggilan sayang saya Endut, 3 harokat. Dut, gitu. Oke. Daripada tambah rugi, lebih baik dijual, betul?
Oke, daripada tambah rugi lebih baik dijual. Kan gitu ya? Oke, siap? Daripada tambah rugi lebih baik dijual. Maka coba yang nyuruh jual istri. Betul nggak? Yang dimarahin saya. Kan repot ini ya. Emasnya beli ya 53 juta, terus turun ke 42. Harusnya beli lagi nggak? Kan lagi turun harga emas. Cuman udah kapok ya kan? Emas ini boleh saya gadai nggak Mas Panji? Boleh, Pak. Kalau saya gadai dapat uang nggak saya? Dapat, Pak. Nah, itu dia. Yang digadai masih emas saya nggak? Masih. Iya, bener, Pak. Saya gadai waktu itu dapat 37 juta. 100 gram harganya berapa? 42. Kalau saya tambahin 5 juta dapat satu lagi nggak saya? Atau digadai, satu saya bawa pulang. Jadi 200 gram nggak? Nambah 5 juta saja nggak Mas Panji? Iya, Pak. Betul nggak kalau saya bilang? Betul nggak? Betul nggak saya? Berarti saya nambah 5 juta untuk beli emas 100 gram yang kedua. Di bank satu, dibawa pulang satu. Betul? Emas kan fluktuatif ya. Begitu dia balik lagi ke 53, kebayang nggak apa yang saya lakukan Mas Panji? Emas yang di rumah saya jual, betul nggak? Bener, Pak. Buat pelunasan Dibeli. yang digadaikan. Itu deh, luar biasa Mas Panji. Yang di rumah saya jual, dibayarin 52 juta. Nilai gadainya 3 tuh. 37, balik nggak 100 gramnya? Masih sisa berapa? 14 juta. Saya bilang sama Cici, kalau saya punya 14 juta, saya dapat berapa? 14 juta, Mas saya dapat 30. Gratis nggak 30 gram? Kok pada diem ya? Gratis nggak? Istimewa, Pak. Luar biasa nggak Mas Panji? Luar biasa, Pak. Subhanallah nggak? Tepuk tangan buat kita. Loh, betul nggak? Seperti ini. Jadi punya emas itu nggak usah. Kalau kayak gini berarti harga emas naik happy, harga emas turun lebih happy lagi, betul nggak? Jangan pernah jual emas Anda. Biasanya kita bergadai ketika sedang butuh. Justru saat keuangan sehat itu bergadai. Bergadainya kemana? Ke Bank Syariah Mandiri. Di Bank Syariah Mandiri Banyuwangi, Bank Syariah Mandiri Situbondo ada gadainya nggak tuh Mas Andri? Ada kan? Di Bank Syariah Mandiri Jember, dimanapun itu. Di seluruh BSM bisa diproses. Betul? Ini kejadian 2013 pengalaman pribadi. Kalau sekarang 2020 100 juta kan? Saya mau bilang gini, siapa tadi yang takut harga emas turun? Mau turun berapa? Ayo, tak ngono aja sih, bahasannya gitu. Wis turun balik ke 70 juta wis. Betul nggak Mas Panji? Kan tinggal lakukan cara yang tadi. Gadai emasnya, beli emas kedua, harga balik jual, panen lagi. Sederhana saja bahasa saya nggak apa-apa ya. Luar biasa nggak? Foto simpen buat bekal hidup. Biar nggak lagi bersinggungan sama rentenir. Betul nggak? Jadikan BSM sebagai mitra selamanya. Mohon maaf, saya ingin memastikan bermanfaat nggak Mas Hendri? Halo? Bermanfaat, Pak. Sederhana nggak? Betul, Pak. Oke. Aku tak lanjut lagi. Ini ragam emasnya nih. Pecahannya dari yang kecil sampai yang besar ada. Oke. Modelnya seperti ini. Lanjut. Bismillah. Hidup sejahtera melalui perencanaan keuangan berbasis emas. 95% karyawan di Indonesia tidak siap untuk pensiun secara finansial. Ini nggak pura Mas Panji ya, aku juga nih, saya juga. Kalau tiba-tiba perusahaan bilang, Ton, Mas Panji, bulan depan nggak usah ngantor lagi, siap nggak?
Betul nggak Mas? Betul nggak? Buat perenungan nih. Kadang belum siap. Mas Andri, Mas Panji, Mas Hendri, Mas Tony. Aku Pak Tony, wes sepuh deh aku. Pak Tony. Bulan depan nggak usah ngantor lagi. Ada pengurangan pegawai. Siap nggak? Makanya jangan opoja. Disiap no. Mumpung masih sehat, mumpung masih kerja di Telkom. Mohon maaf, berbanggalah kepada institusi yang telah menghidupi kita dan keluarga. Saya selalu bilang seperti itu kepada sahabat-sahabat. Jangan sampai kita mengalami kisah tragis. Setuju? Bapak dan Ibu semua? Ini yang tadi saya bilang. Begitu ya Pak Muklis, betul nggak Pak? Betul kan Pak ya? Ini biar adik-adik yang masih milenial tuh, oh iya. Usia pensiun berapa? Harapan hidup berapa? Mas Tony, usia saya pensiun 55, harapan hidup saya ke 63. Oke. Berarti ada 8 tahun masa pensiun. Dikalikan 12 bulan, berarti ada 96 bulan, dikalikan pengeluaran rutin bulanan. Betul nggak Mas Panji? Mas Panji usia sekarang berapa? Ngapuro? 26, Pak. 26, masih panjang kepensiunannya, betul nggak? Si Usia muda. harapan hidup Mas Panji usia berapa harapannya? Mohon maaf loh, kita nggak tahu umur kita. 100 tahun tuh. Tambah soro Pak, nih 100 tahun keluarganya tambah mesake, bopongnya abot itu. Ngapuro, umpamanya saya nih ya, saya ingin hidup sampai dengan usia 63 tahun. Seperti baginda Rasulullah, umpamanya gitu Pak. Sekarang usia saya 42. Berarti ada berapa tahun tuh? Kalaupun saya pensiun masih bergantung terhadap gaji bulanan, dari 55 ke 63, berarti ada 8 tahun. Betul Bapak dan Ibu? 8 tahun dikalikan pengeluaran bulanan saat ini. Dikalikan inflasi. Betul nggak Mas Panji? Kalau kita nggak menghitung inflasinya, simpan di emas. Itu hanya sederhananya. Karena dia zero inflasi. Setuju? Ayo Mas Panji, mulai saat ini dialokasikan. Nanti saya kasih nomor telepon saya kalau mau diskusi. Betul nggak? Ya Pak. Berapa kebutuhan hidup? Iso iki Pak Mende senang mancing gurame ae ku Pak. Jadi entek duitnya. Guyon. Langsung ya. Pastikan berapa yang bisa ditabung untuk masa depan yang lebih baik. Oke. Kapan ya, Bapak dan Ibu, masalah itu datang. Kelak kita semua akan mengalami kondisi di mana kebutuhan hidup meningkat dan pendapatan menurun. Betul nggak? Kapan itu? Saat pensiun. Halo, Betul nggak, Pak? kok gak nggawa kunci ngono lho mau. Betul nggak? Kelak kita akan datang masa ketika kebutuhan hidup semakin meningkat dan pendapatan semakin menurun. Betul nggak Mas Panji? Ya? Ini yang harus kita siapkan. Oke? Emas dan rencana masa depan. Oke, ini udah mulai makin dalam, bismillah. Makin seru. Kan? Assalamualaikum Pak Imam. Ini Kang Masku, guru pun. Pak Imam di Banyuwangi. Waalaikumsalam. Oke, pangetune Pak Imam, mohon doanya Pak. Bismillah. Monggo. Deposito berbagi hasil emas, penurunan biaya perjalanan ibadah. Tadi yang katanya ongkos naik haji naik, hari ini kita bisa bikin turun. Mas Pianji, mohon maaf, pengen ke Baitullah nggak kalau sebagai seorang muslim? Pengen Pak. Orang tua masih ada nggak? Masih ada lengkap Pak. Pengen nggak ngajak mereka ke Baitullah? Atau ini sorry Mas Panji ya, kalau Mas Panji pulang, orang tua di situ Bondo juga, di Bondowoso. Di situ Bondo Pak. Itu Bondo. Kebayang nggak? Mas Panji hitung, ini hari ini kan dapat ilmu nih, mudah-mudahan berkah, ongkos naik haji turun atau umroh turun. Tiba-tiba Mas Panji pulang ke rumah orang tua, sholat bareng, habis isya, betul nggak? Iya Pak, aku atetnya omong. Sorry loh ya. Ini bisa terjadi nggak? Bapak dan Ibu kerso munggah umroh nggak? Nangis nggak kira-kira? Ya nangis Pak. Ojo ndok buat tabungannya kan, mohon maaf ya.
coba merenung sedikit Mas Panji. Kalau ini terjadi kira-kira gimana perasaan batin Mas Panji? Dan gimana perasaan batin kedua orang tua Mas Panji? Setuju ya Mas Panji ya? Bismillah Mas Panji, mudah-mudahan kalau punya niatan, saya yakin Mas Panji punya niatan seperti itu. Semua kita punya niatan seperti itu untuk berbakti pada orang tua. Saya doakan itu terwujud, Mas. Oke. Bismillah ya. Catat tuh Mas bila perlu ngumroh ke ibu minimum. Mudah-mudahan dua-duanya. Amin. Biar pintu langit makin terbuka, Mas. Oke, aku tak lanjut saja. Nah, ini kayaknya keluarga kecilnya Mas Panji nih. Mas Panji anaknya baru 1 kan, nanti nambah lagi. So. Ada abang yang calon dokter, ada yang calon pengusaha. Si adik ditanya, Dek, kok kamu nggak pengen kayak abang jadi dokter? Aku jadi pengusaha saja Bapak, karena nanti aku pengen bikin klinik biar abang kerja sama aku. Semua baik, betul nggak? Tinggal orang tuanya nih bisa nyiapin nggak? Kan gitu kembali. Siap? Betul nggak Bapak dan Ibu? Oke? Betul nggak? Kita siapkan mulai sekarang. Ini emasnya, ya. Ini mohon maaf ya, ini 1 gram. Ini 1 gram nih. 1 gram ini mewakilkan ini Pak, mohon maaf nih. Baru dipinjemin sama teman-teman. Kelihatan nggak? 1 gram ini mewakilkan ini sekarang. 1 gepok nih. Ini taruh sini Pak, gak kenceng. Betul nggak tuh? Ini taruh sini. Membuat rumah tangga makin harmonis. Ini kayak main sulap kan jadinya. Itu memang cara sederhana meyakinkannya tuh biar kekrek. Nang dia ya korek. Kok ya ini turunnya kekel. Untung ono wong BSM sing lemu iki baca krik tenan iki kan. Kan ngono ya. Ono Pak, mudah-mudahan saya bisa silaturahim ke Jember, ke Besuki, ke Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi. Mudah-mudahan Covid lekas berlalu. Biar nanti tatap muka detailin langsung, praktekin langsung. Ini kan lewat cara simpelnya kayak gitu. Bener nggak Mas Panji? Ini ya mewakilkan ini. Luar biasa nggak? Padahal dulu tidak sampai senilai ini, ya nggak? Artinya apa? Pernah dengar lagu Abang tukang bakso, mari-mari sini, aku mau beli, betul? 1 mangkok saja berapa? 200 perak. 200 perak, berarti Mas Andri udah sepuh foto ambil aku deh. 200 perak yang banyak baksonya. Sekarang 200 dapat nggak? 20.000 saiki. Bakso Pak Sabar itu, pertolone Jember itu. 20.000 nggak pakai tetelan. 20.000 nggak pakai tetelan. Bakso pentol nanti kalau ngaran. Betul nggak? Setuju nggak Bapak Tani? Ini mewakilkan ini Mas Andri. Dan emas membuat hubungan rumah tangga makin harmonis. Kita bedah tuntas. Tadi kan udah semuanya tuh. Saya lebih detailin lagi. Emas buyut investasi udah saya sampaikan dan Salam Indonesia Emas, Mandiri Syariah, kepemilikan emas. Kita jadikan setiap keping emas ada di setiap kediaman keluarga besar Telkom. Amin. Amin. Witel Jember. Jember, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, dan sekitarnya. Kalaupun dirasa materi ini bermanfaat Bapak dan Ibu, silahkan informasikan kepada sahabat-sahabat Telkom yang lain. Mungkin ada sahabat satu angkatan. Ataupun nggak mau repot, hubungin Kopektel. Kalau Kopektelnya sama nggak dengan yang Jakarta? Sama Pak. Sama Pak Bu ya. Kalau nggak mau repot, hubungin Kopektel. Ya. Mas Andre ini direkam kan ya? Masuk YouTube ya? Ya. Nah nih. Live on YouTube. Pak Jay di Jakarta, saya udah informasikan ke teman-teman Telkom di Jember. Kalau kesulitan, hubungin PIC di Kopektel, nanti prosesnya di Jember, ya Mas Andri ya. Siap. Bapak dan Ibu, cukup telepon Kopektel juga bisa, atau nggak mau repot, kasih DP sendiri juga bisa. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu. Deposito berbagi hasil emas. Ini fakta. Ini dari nasabah di Bengkulu
waktu saya seminar Bapak dan Ibu, kemarin waktu harga di 800 dia japri. Alhamdulillah matur suwun Mas Tony. Atas bukan saran sebetulnya. Atas diskusinya untuk investasi emas. Dicicil pakai bagi hasil deposito untuk 250. Luar biasa nggak? Artinya Bapak dan Ibu yang punya kesempatan sama jangan ditunda-tunda lagi. Kapan saatnya memulai investasi? Saat ini, jangan ditunda-tunda. Betul nggak? Besok nggak kebeli. Kayak tadi, Maret 70 juta 100 gram. Duitnya ada, nggak dieksekusi. Besoknya nunggu turun. Kalau naik, tambah tidak Makanya ketika ditanya kapan Mas Tony saatnya punya emas, saat punya uang. Nanti kalau turun, loh nilai uangnya aja udah nggak kebeli, nggak pusing. Betul nggak? Mudah nggak dipahami bahasa saya? Ini harusnya saya ambil 30 lembar, dapat segini. Betul nggak? Sekarang untuk dapat ini, harus saat ini. Mudah dipahami? Iya kan, mau beli nih, Maret, 1 gram. Tak ambil 70 lembar, betul? Sekarang tak gepok tak kasih. Mudah dipahami ya. Bismillah, deposito berbagi hasil emas. Kedua, biaya pendidikan. Mau sekolah di mana anak-anak tercinta? Gini kan, anak-anak tercintanya tadi yang biaya pendidikan dihitung dengan emas tahun 2017 setara 300 gram itu 150 juta. Saat ini 300 gramnya 300 juta, betul nggak? Value-nya 150 juta. Nggak usah pusing wes mau sekolah di mana. Karyawan saya bilang, bos, ini value-nya naik, betul? Aku udah bayarin sekolah putra putri ya. Naik 150 juta. Naik haji nggak sekeluarga? Betul nggak sih? 150 jutanya waktu itu nggak dibeliin emas, value-nya cuma dapat 150 gram sekarang, nggak nyesek kan gitu Mas. Betul nggak Mas Andri? Ini Mas Andri nanti sosialisasinya harus tambah getol lagi nih, bila perlu buka gerai nih. Bapak dan Ibu yang di Telkom Banyuwangi mohon izin bila berkenan nanti teman-teman di BSM Banyuwangi mungkin boleh buka gerai di Telkom Banyuwangi. Teman-teman yang di Situbondo mohon izin untuk buka gerai di Telkom Situbondo. Terus yang di Jember, Ngapuro, Pak Iwan, Mas Andri mungkin bisa buka gerai di sana. Jadi jangan ngerepotin sahabat-sahabat di Telkom Mas Andri, betul nggak? Ya, baik. Biar kita yang ada di sana. Jangan sampai di KRE lagi ke BSM Pak pesan emas, wah Tony yang disalahin. Iya tuh. Jadi kita yang ke sana, mohon izin, betul? Betul. Lanjut. Oke. Nah ini dia yang nggak kalah pentingnya. Ini tadi yang biaya sekolah, lewatin aja. Bapak dan Ibu sudah berapa tahun kerja? Oke. Sudah berapa kali gajinya naik? Ini kita bandingkan antara UMR, USD, and gold. Setuju? Mas Andri 2005 gaji di DKI berapa ini Mas? 711.000. Oke. Dolarnya berapa Mas? 76 dolar. Kursnya waktu itu 9.000 ya. Oke. 2009 berapa gajinya naik ya? 1 juta ya? 1 juta. Setara dengan kursnya makin naik juga ya. Iya, 2019 berapa Mas Andri? 7.900.000. Dolarnya berapa? 270. Naiknya berapa persen? 148%. Dengan dolar naiknya berapa persen? 261%. Pertanyaannya benarkah dia naik? Kita bandingkan dengan emas. Benarkah dia naik? Benarkah gaji itu naik? Kan gitu ya? Kita bandingkan dengan emas. Bismillah. S. Mas Andri kelihatan layarnya ya? Iya, Oke.
Berapa gram, Mas? 5 gram. 2005 gaji setara dengan 5. 2019 yang katanya naik 40% tetap berapa gram, Mas? Sama 5 gram juga ternyata. Tetap 5. Subhanallah nggak Bapak Dani? Fiksi atau kenyataan? Betul? Pengen punya emas nggak? Subhanallah nggak? Pengen punya sama ada jasa konsultasi kayak gitu. Oh siap, konsultasi. Nanti saya datang ke Jember langsung dengan Ibu siapa nih? Ibu Ika. Ibu Ika. Nanti bila perlu kita isi Bu acara di Jember khusus. Mudah-mudahan COVID berlalu. Paling seru saat mau dapat bonus Bu. Amin. Lah kalau yang pas turun itu loh Pak, mau bilang Kak apa gitu loh. Loh tadi udah diceritain tuh pas Ya, turun. ya sudah. Cuma maksudnya kasih advice pas masing-masing orang kan beda-beda Pak. Gitu. Boleh Bu, nanti saya kasih nomor telepon saya ya. Ya. Ya wis Kasih, gak Pak. apa-apa wis, nomor telepon nanti saya kasih. Bismillah Bu. Nah, Bu, mohon maaf, Bu siapa Bu Ika tadi ya? Iya Pak. Kebetulan Ini Ibu di Telkom mana Bu? Mohon izin. Telkom Gajah Mada. Jember ya Bu ya? Gajah Mada Jember ya? Masjidnya bagus tuh sekarang. Bu, mohon izin Bu. Ibu merasakan manfaat nggak dari acara ini? Rasa Pak, saya dari dulu pernah ditawari di BSM, cuma masih pikir-pikir terus, apalagi kan sama suami gitu loh, pasti perlu pertimbangan dari suami. Kalau produk BSM saya udah punya yang investasi cendekia. Ya Bu, tinggal yang Ya. emasnya ya Bu. Matur suwun ya Bu ya, saya lanjut kembali ya Bu. Monggo Pak. Oke, susun bisa. Sekarang siapa yang mau melakukan perjalanan ibadah? Bismillah dalam hati. Ya Allah, izinkan hamba berkunjung ke rumah. Ya Tuhan, ya Bapa gitu kan. Izinkan saya bersama keluarga ke rumah. Mohon maaf. Semua keyakinan maksud saya seperti itu. Mudah-mudahan kita semua, Bapak dan Ibu, keluarga besar di Telkom, bisa melakukan perjalanan ibadah sucinya. Amin. Amin. Hari ini, perhitungan ongkos perjalanan ibadah, apapun keyakinannya, kita bikin turun. Yang mau ke Baitullah, yang mau ke India, yang mau ke Roma. Oke, kita perhatikan Bapak dan Ibu. Bismillah. Terlihat layarnya Mas Andri? Iya, dengan jelas Pak Tony. Bu Ika kelihatan layarnya ya Bu ya? Kelihatan Pak. Baik, mohon izin Bu Ika, Bapak dan Ibu semua. Di layar terlihat data dari pergerakan biaya perjalanan haji. Saya hitung dengan hijau adalah rupiah, ya. Coklat toska adalah dolar, kuning adalah emas. Tahun 2000, ongkos perjalanan haji itu 22 juta. Dengan dolar berapa Mas Andri? $2.500. Dengan emas berapa Mas? 280 gram. Tahun 2007 dengan rupiah berapa Mas? Naik jadi 28 juta Mas Tony. Dengan dolar berapa Mas? Naik juga jadi 3.113. Dengan emas berapa? Jadi turun ya, 145 gram saja ya. Ada bahasa menarik yang disampaikan sama Mas Andri tadi. Dengan emas ongkos naik haji itu turun nggak Bu Ika? Turun nggak Mas Panji? Turun. Jadi luar biasa nggak Bu Ika? Iya Kak. Kalau ada pertanyaan sekarang, ongkos naik haji naik atau turun? Jawabannya tuh Turun dengan emas. Allah. Saya lanjut lagi. Makin turun nggak kalau dilihat ke sini Mas Andri? Bu Ika, mohon maaf, makin turun nggak Bu? Ya kalau dari sisi emasnya turun Pak. Hari ini kita sedang berdiskusi tentang emas. Makanya terima kasih Pak Iwan tadi, para pimpinan, Pak Teguh, ya, Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktu. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu sharing yang bermanfaat. Ternyata ongkos naik haji itu tuh turun.
Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang lebih turun lagi Bapak dan Ibu. Saat ini tahun 2020 saya udah hitung ya, ongkos naik haji itu ternyata makin turun lagi. Kita lihat 2020 35 juta, ini masih 900.000 39 gram. Sekarang sudah 1 juta, berarti 35 gram saja. luar biasa. Haji reguler, dan di kami ada Hamas, haji berbasis emas. Bu Ika, Ngapuro, Bapak dan Ibu semua yang ingin porsi haji kan 25 juta ya. Berarti tinggal pesen 25 gram. Betul nggak Mas Andri? Betul. Atau mau umroh, tinggal pesen 10-20 gram. Oke. Ongkos naik haji turunnya sudah terbukti. Dan mohon maaf, bukan buat narsis. Saya sangat sadar kalau saya pasang slide ini saya akan menangis. Ya. Kalau saya ditanya gitu ya, Mas Tony, pengalaman hidup apa yang paling membahagiakan? Aku nggak wani tuh loh. Saya nggak berani ngeliat slide ini karena pasti nangis. Pengalaman hidup yang paling membahagiakan buat saya adalah ketika saya keliling Ka'bah sama ibu saya. Ibu waktu itu kena stroke, ayah saya meninggal karena stroke. Saya sering membahasakan ini, betul nggak Mas Andri? Betul. Mas Andri sering lihat acara saya, kalau saya ngelihat foto ini pasti nangis. Ayah saya sudah dipanggil oleh Allah karena stroke. Ibu juga kena stroke. Waktu ibu dirawat yang ketiga, aku bilang, ya Allah, jangan dipanggil saat ini. Saya belum membahagiakannya. Waktu itu saya masuk ke kamar, saya bilang, Bu, ibu sembuh ya. Kalau ibu sembuh, kita ke Baitullah. Ibumu. Betul nggak Mas? Waktu di sana saya bilang sama ibu, Bu, ibu mau Tony sewain kursi roda. Jangan Tony, ibu maunya kamu tuntun. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan. Informasi tentang haji turun udah tahu. Nabung bisa. Tinggal kemauan. Tinggal tangan dan pikiran disatukan untuk bergerak dengan niatan hati. Ya Allah, hamba ingin menghajikan ibuku. Ya Allah, hamba ingin mengumrohkan ibuku ya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi hari baik buat kita semua. Amin. Nah, lanjut dulu. Biar gak nangis lagi. Yang mau ke Baitullah, yang mau ke Roma, yang mau ke India, yang mau ke Yerusalem. Semua bisa. Sampaikan berita baik ini kepada seluruh kerabat. Kepada seluruh sahabat. Mas Tony penjelasannya bagus. Boleh nggak saya punya perkumpulan nih? Bisa nggak teman-teman satu angkatanku di webinarin? Bisa banget. Ya Mas Andri ya? Bapak dan Ibu, tadi saya bilang kan, cukup 35 gram ongkos naik haji. Betul nggak? Berarti kan 4 kali 10 gram. Betul nggak Mas Andri? Ya. DP-nya cuma berapa nih? 2 juta saja Mas Tony. 2 juta kan? Ya. Angsurannya piro ya? 190.000 saja. 190.000. Per harinya berapa ini? Hanya 6.000 saja Mas Tony. 6.000 rupiah, Bapak dan Ibu. Allah telah memberikan jalan buat kita. Terus kalau kita bicara umroh berbasis emasnya nih, berarti kan 20 gram juga cukup, 20 juta. Betul nggak Mas Andri? Betul. Berapa per harinya? 6.000. Berarti kalau dikali 2 berapa? 12.000. Betul nggak? DP-nya berapa? 4 juta. Betul nggak? Ambil paling lama, lunasi percepat dengan pendapatan yang terukur. Selesai sudah. Ya Allah. Tes, Bapak dan Ibu semangat. Ya. Insya Allah hari ini ada banyak manfaat. Ya. Ini dengan Haji Plus 2005 nih, Mas Andri. Ya. Haji Plus itu 56 juta, setara dengan $6.000.
Waktu itu 400 gram. 2019 161 juta setara dengan $10.000 cukup dengan 200 gram. Turun nggak? Turun banyak. Subhanallah nggak? Oke. Bismillah Bapak dan Ibu. Luar biasa silaturahimnya sudah terjalin. Mudah-mudahan produknya membawa manfaat dan bisa mewujudkan semua cita. Dari mulai rencana tentang kehidupannya yang mau nikah, yang pengen punya rumah, yang pengen ganti mobil, yang pengen biaya pendidikan, yang pengen perjalanan ibadah, betul? Yang pengen persiapan pensiun, ya. Merencanakan masa depan berbasis emas di era COVID. Pisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Oke, mulai diukur mana kebutuhan dan mana keinginannya. 1 kilogram emas untuk 1 keluarga Indonesia. Ini contoh-contoh emasnya Bapak dan Ibu, ya. Special pricing. Nah, Mas, hari ini ada yang istimewa ya buat Bapak dan Ibu di Telkom Jember, Witel Jember. Pak Iwan dan seluruh jajaran di Witel Jember, insya Allah BSM memberikan yang terbaik, Pak. Matur suwun banget Pak Setiawan Nugroho, Pak Iwan, General Manager di PT Telkom Indonesia Witel Jember, juga Pak Teguh Pasatya dari Area Manager BSM Jember, juga sahabat saya Mas Andri Prasetyo, Prestianto, ya gitu ya kan? Bismillah, masing-masing bisa punya emas setara dengan 150 juta maksimum. Satu orang, bersama istri berarti bisa 300 juta. Ini contoh emasnya, dan ini angsurannya Bapak dan Ibu. Monggo, apabila ingin yang ditanyakan, Mas Tony, saya pengen punya 100 gram, saya pengen 50 gram, buat rencana umroh berdua istri saya. DP-nya 50 gram itu uang mukanya 10 juta. Angsurannya 1,1. Mas Tony saya pengen 10 gram. 10 gram uang mukanya 2 juta. Angsurannya hanya 225.000. Perharinya setara dengan, ada pertanyaan Pak Hardi, monggo Pak kalau ada pertanyaan. Aku tak lanjut dulu ya, atau ada yang ingin ditanyakan sambil berjalan? Oke, apabila Bapak dan Ibu sudah merasa ini murah ya, insya Allah kita berikan yang lebih murah lagi. Mas Andri, ini khusus buat teman-teman di Telkom. Ya, harga emasnya nanti tinggal dicek, ya. Nanti Mas Andre tinggal berikan simulasi. Saya hitung dengan harga 1 juta karena terinformasi harga naik kan Mas ya, udah 2.000 Troison ya. Yang tadinya 1,2 cukup dengan 900 ribuan tuh 50 gram. 10 gramnya cukup dengan 186, anggap 200.000 wes. Perharinya sekitar 6.700 kalau 200.000. Aku tak mohon izin minum. Oke. Bismillah Bapak dan Ibu, jangan sampai ketinggalan. Lanjut. Ada lagi yang teristimewa khusus Bapak dan Ibu yang hari ini mengikuti acara, diskon biaya. Mas Andri, ini penting nih. Bapak dan Ibu, kami memberikan sesuatu yang istimewa juga buat keluarga Telkom di Witel Jember. Mudah-mudahan ini menjadi kenangan terindah. Ya, kenangan terindah. Semuanya dikasih door prize, sebetulnya gitu. Untuk pengajuan 100 gram, ya, DP 20 juta, harusnya kena biaya 1,6, ya Mas Andre ya, normalnya ini. Kita kasih diskon, cukup bayar 400.000 Mas. Ditulis itu. Oke, ditulis ABT. Oke, Bapak dan Ibu, ini luar biasa sekali. Ini untuk yang 100 gram, ini untuk yang 50 gram emasnya. Oke, ini 50 gram, mohon maaf belum saya edit, 50 gram ya. Yang harusnya bayar 800.000 cukup bayar 200.000. Ini untuk yang 25 gram yang harusnya bayar 400.000 cukup bayar 100.000.
Demikian seterusnya, artinya Mas Andre, Ya. cukup bayar 0,5 dari pencairannya Mas. Diskon khususnya itu Mas. Administrasinya ya, Pak. Ya, 0,5 ya. Ini kalau bingung tanya saya aja. Oke, kemudian insya Allah emasnya tersedia di awal. Oke, Bapak dan Ibu, 5 tahun itu lama. Ojo, gimana gak emas gue gitu di BSM iki kan gitu ya. Langsung tersedia ya, Tani ya. Harus tersedia itu. Nah, itu nanti yang dapat door prize emas kalau mau dikasih ke pembicara nggak apa-apa. Udah banyak di kantongnya Mas. Ada buat kenang-kenangan. Oke, mohon izin rangkuman saya sampaikan Bapak dan Ibu, pisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Dahulukan kebutuhan untuk kemudian memenuhi keinginan. Ciptakanlah keseimbangan dalam merangkai hidup. Sama halnya dengan mengatur keuangan. Ciptakanlah keseimbangan dalam menata cash flow. Susunlah secara tertib, pastikan dari sekarang, seperti tadi saya bilang, dari pendapatan bulanan, kewajibannya berapa, sodakohnya berapa, investasi nabungnya berapa, bulanannya berapa, baru kemudian lifestyle. Oke? Akhirnya sampai di penghujung Bapak dan Ibu, dari saya, Tony, mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sekaligus saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Tentunya yang baik itu datangnya dari Allah. Dan apabila ada yang kurang berkenan, saya mohon dibukakan pintu maaf. Tony sebagai orang yang fakir ilmi, tidak lepas dari salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.